Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Happy Sunday. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Video kedua kita akan membahas mengenai forecast mingguan gold dari tanggal 14 sampai dengan 18 Februari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sebelumnya saya sudah mengupload video mengenai forecast Euro USD. Anda bisa klik di sebelah kanan atas monitor Anda, ada tulisan atau huruf I dengan bulatan kecil. Kita akan membahas gold dari mulai aspek fundamental, teknikal, dan tidak lupa juga sentimental. Dari segi fundamental, sudah sering saya sampaikan bahwa gold itu akan melihat situasi ekonomi politik Amerika dan juga kondisi secara politik dan ekonomi dunia serta di regional tertentu. Sebelumnya untuk Amerika saya sudah bahas di video Euro USD tadi secara umum. Untuk minggu depan yang perlu kita perhatikan adalah soal FOMC minute meeting atau meeting minute. Ini tidak ada rilis secara visual, maksudnya audio visual, hanya sekedar dokumen dari meeting minute pertemuan sebelumnya. Dan yang lebih penting adalah mengenai kondisi regional geopolitik di Ukraina. Tetapi kalau Anda perhatikan juga bahwa inflasi Amerika yang merupakan rekor sejarah sejak 82 itu menyebabkan dolar menguat terhadap mata uang tetapi tidak terhadap gold. Dari sini mengandung pelajaran secara prinsip, tapi ingat ya, yang namanya ekonomi itu bukan ilmu pasti atau ilmu alam, tetapi ilmu sosial. Biasanya kalau inflasinya meningkat, apalagi sampai mengkhawatirkan, menyebabkan gold akan menguat. Ditambah lagi kondisi di Ukraina sendiri, di mana armada perang Rusia dan juga negara-negara barat gabung dalam NATO dan Amerika itu sudah standby akan berperang. Saya sih tidak yakin akan terjadi peperangan karena cost-nya terlalu mahal dari segi politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah aksi yang memang berjaga-jaga saja, tetapi segala kemungkinan bisa saja terjadi. Yang jelas, kalau sampai ada kontak senjata, apalagi peluncuran rudal di Ukraina, itu secara prinsip akan menyebabkan gold menguat kencang. Nah, ini yang perlu dipantau paling tidak di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu ini. Tetapi kita berharap jangan sampai terjadi perang di sana karena bisa saja impact-nya meluas nanti ke Korea Utara, Selatan, kemudian Taiwan dan China, dan regional-regional yang lainnya. Itu kira-kira dari segi fundamental. Dari segi sentimental sendiri, kita memperhatikan data COT dari Bapepti-nya Amerika, CFTC.gov, itu kepemilikan institusi besar akan gold, long-nya itu lebih besar dan terjadi kenaikan. Ingat, long itu maksudnya adalah buy, sehingga tidak heran kalau kita perhatikan gold menguat harganya. Sehingga ditarik kesimpulan secara fundamental itu gold lebih kuat terhadap dolar. Secara sentimental ini sebetulnya cukup berimbang. Maka sekarang kita akan melihat secara
teknikal. Secara teknikal, kita lihat dulu bahwa range mingguan untuk gold itu minggu lalu bergerak 128% di atas rata-ratanya, yaitu sekitar 59 poin. Rata-ratanya 46 poin. Kita bisa mengambil 46 poin ini saja untuk perhitungan minggu depan atau minggu ini. Kita ke TradingView sebagai salah satu software yang saya rekomendasikan untuk melakukan trading bukan saja forex, gold, tetapi juga cryptocurrency dan saham serta indeks. Kalau kita lihat weekly, sudah terjadi breakout sebetulnya dari symmetrical triangle ini, sehingga ada kemungkinan gold akan bergerak lebih kencang setelah sebelumnya masih terhitung ranging, dan ini diperkuat oleh faktor kondisi regional dari Ukraina itu sendiri. Tetapi kita lihat sebetulnya belum terjadi penembusan dari top sebelumnya, sehingga masih tetap ada potensi yang disebut dengan double top sebagai salah satu pola chart pembalikan. Kalau kita perhatikan, trennya itu masih terhitung naik, sehingga double top ini berpotensi membuat reversal gold menjadi turun. Tetapi sekali lagi tidak didukung oleh fundamentalnya ya, dalam kaitannya dengan Ukraina tadi. Sekarang kalau kita D1 bagaimana? Ini sudah kelihatan breakout-nya. Dan di sini sebetulnya ada potensi double top, sudah di breakout. Sehingga target gold berikutnya terdekat ke top ini. Nah ini, makanya ini saya tandakan sebagai sebuah area resisten sebetulnya. Nah ini tadinya resisten di breakout, maka ini menjadi support baru. Kemudian kita turunkan ke H4. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi sejenak. Buat Anda yang sudah lama atau baru, kemudian sudah loss dari mulai kecil sampai besar, dan juga belum loss, jangan sampai Anda menjadi orang-orang yang royal buang uang ke market, langsung buka account real, kemudian loss, margin call, top up kembali, begitu terus-menerus. Lebih baik Anda mengisi pikiran Anda dengan belajar dan berlatih terlebih dahulu, daripada Anda ingin cepat mulai, Anda ingin irit, sayang buang uang untuk mengisi pikiran kita, tetapi akhirnya Anda seperti menyumbang uang ke market, ke institusi besar yang jauh lebih kaya dari Anda. Oleh karena itu saya mendorong Anda untuk, kalau memang tidak mampu belajar mandiri, kalau mampu sih ya silahkan saja mengikuti coaching. Sebetulnya tidak harus ke saya, tetapi paling tidak ke mentor yang memiliki sikap dan integritas yang mau menyampaikan yang benar, bukan sekedar enak didengar. Itu ada kelas terbaru start 7 Maret, jam 7 sampai 9 malam, 8 atau sesi pertemuan dengan menggunakan aplikasi Zoom, di mana coaching ini meliputi untuk forex, gold, indeks, saham, dan cryptocurrency. Jadi 5 in 1 nih, sangat-sangat powerful. Anda mendapatkan pengajaran dari 5 instrumen investasi, bukan cuma forex saja atau gold saja, tetapi 5-5-nya dari mulai pondasi, teknikal, fundamental, dan sentimental. Di sini ada uraiannya masing-masing. Teknikal misalkan dari Dow Theory, juga ada Wyckoff. Kemudian dari segi aplikasinya ada MT4 dan juga TradingView. Fundamental juga dari mulai kebijakan fiskal moneter, efek sebuah kebijakan terhadap pergerakan mata uang, sentimental, sampai menggunakan commitment of trader. Nah, ini diperuntukkan buat Anda yang baru masuk dunia trading, jangan sampai babak belur dulu. Anda yang butuh mentor, tidak bisa belajar mandiri, walaupun di YouTube dan Google banyak sekali materi, tetapi yang dibutuhkan orang itu bukan materi, tapi pendampingan. Sama seperti dunia
atlet misalkan tinju, cara melontarkan jab, uppercut, hook kiri, hook kanan itu ada di YouTube, tetapi tetap saja orang butuh pelatih yang mendampinginya dari mulai latihan atau account demo ke pertandingan atau account real. Kemudian juga buat Anda yang sudah bertahun-tahun trading tapi masih saja tidak bisa membuat trading plan, hasilnya juga tidak menggembirakan, itu pasti ada something wrong, ada yang salah. Lebih baik Anda mencari pelatih yang bisa menunjukkan kesalahan Anda, kekurangan Anda, karena yang namanya blank spot atau area di mana kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, itu tidak bisa ditunjukkan selain oleh pelatih. Nah, kemudian fasilitasnya sendiri itu Anda bisa riset atau ikut kelas berulang kali, ada program cicilan di Tokped, dan lain sebagainya. Anda bisa baca. Kemudian jika Anda berminat, bisa langsung WA saya 0811992989, 0811992989. Saya tidak ada admin, langsung saya yang menjawabnya. Oke, sekarang kita masuk ke H4. Tadi range mingguan gold itu sekitar 460. Ini saya sudah tandai. Jadi pengertiannya, bisa saja kalau gold naik terus, itu minggu depan bergerak dari sini, dari closingnya dari sini ke atas sampai 460. Atau kalau dia ada gelombangnya, nanti misalkan turun dulu ke sini, dan dia misalkan masih melanjutkan kenaikannya, Anda bisa menghitung range ini 460 pip ke atas. Kemudian rencana kita untuk trading mingguannya sendiri, saya melihat bahwa kenaikan gold itu masih akan terjadi, tetapi rasanya lebih baik kita follow the trend by bidding, artinya menunggu terjadinya koreksi, baru kita akan masuk buy. Koreksi itu disebut dengan nawar atau bidding. Sekali lagi, follow the trend by bidding itu artinya mengikuti tren yang nawar. Sama seperti kalau kita misalkan ingin beli barang sesuatu untuk kita jual lagi, kita tahu bahwa tren barang itu ke depan akan naik, tetapi kita tidak ingin belinya sekarang, kita tunggu dulu dia turun. Skenarionya adalah jika misalkan turun kira-kira sampai ke sini, sekitar 50% dari Fibonacci wave terakhir sini ke sini, dan di sini juga ada history high sebelumnya yang di breakout oleh candle ini, sehingga ini menjadi support baru, istilahnya resistance become support, maka kira-kira area sekitar 1843 ini bisa jadi merupakan sebuah area jika kita gabung dengan 61,8% Fibonacci ini. Jadi antara 1837 sampai 1842 ini kira-kira sebagai sebuah area buy ya. Kayaknya seorang area buy-nya 1837 sampai 1842 di sini. Stop loss-nya karena gold range-nya besar, kita menetapkan sekitar 8 poin atau 80 pip. Jadi Anda hitung saja, dan ini pun kalau Anda konservatif, tunggu terjadi bounce atau reaksi setelah terjadi penurunan. Lantas, kira-kira TP-nya di mana? Itu Anda bisa misalkan mendapatkan harga tertentu, contohnya di sini ya, di sini. Kemudian misalkan ada lower shadow lagi, nanti dari lower shadow-nya Anda tarik ke atas sekitar 450 pip atau 45 poin bisa menjadi sebuah target. Ini kira-kira saja. Kalau misalkan dia turun sampai sini, targetnya itu bisa di sini. Kenapa di sini? Kalau kita ambil D1, ini merupakan history high ini nih. Jadi bisa saja terjadi yang disebut chart pattern head and shoulder. Nanti kan kalau D1 candle baru, atau mungkin nanti hari Senin, Selasa,
Rabu dia naik sampai sini dan bisa saja kembali turun. Oke, sudah jelas untuk entry-nya, kemudian exit-nya baik itu SL ataupun TP. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja, dan klik lonceng supaya jika ada video-video baru ada notifikasi kepada Anda. Sekian, terima kasih. Nofri Simanjuntak.